Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Jangan Takut. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus di Betlehem 2000 tahun yang lalu telah menciptakan suatu kelahiran kembali
yang terjadi terus-menerus setiap tahun di kalangan umat Kristen. Kelahiran kembali ini terjadi di minggu terakhir bulan Desember setiap tahun, pada saat mana kebanyakan orang Kristen di seluruh dunia merayakan Natal. Perayaan Natal telah menjadi sebuah kultur, bukan saja tradisi. Dan ketika peristiwa itu terulang setiap tahunnya, dunia dan manusia seakan berubah sejenak menjadi lebih semarak, lebih asri, lebih romantis, dan juga lebih religius. Sebabnya adalah, khususnya mereka yang beriman kepada Kristus menjadi lebih gembira, lebih berharap, lebih baik, dan lebih sadar akan kehadiran Tuhan. Sebenarnya, saudara-saudari, kegembiraan Natal ini sekaligus juga membuat banyak orang merasa risih karena sering tidak sesuai dengan keadaan konkret. Ya, kita masih mengingat peristiwa peledakan berbagai gereja di malam Natal tahun 2000 yang menyebabkan banyak orang menjadi korban dan bahkan ada yang meninggal. Yang menjadi korban secara langsung dalam peristiwa peledakan itu memang tidak banyak secara kuantitatif. Tetapi dampak psikologis dari pemboman itu membuat seluruh gereja di Indonesia, bahkan di dunia, berada dalam suatu keprihatinan yang besar. Bahkan boleh dikatakan bahwa gereja di saat itu sedang tertekan dan menderita karena diteror terus. Dan toh, umat Kristen melanjutkan perayaan Natal dengan menyanyikan Gloria in excelsis Deo dan tetap mengumandangkan damai di bumi, meski dalam kenyataannya damai itu hampir lenyap. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan keadaan kontradiktif seperti ini, tidak sedikit orang Kristen menjadi skeptis, bahkan putus asa. Bagaimana mungkin umat Kristen menggelar liturgi Natal yang meriah, dengan hiasan bunga altar yang indah, lagu-lagu kor yang lantang dan megah, serta pakaian gemerlapan para umat, sedangkan di dunia real di luar gereja, keadaan persis kebalikannya. Ada orang yang sedang mengerang kesakitan dan putus asa karena rumah dan hartanya dijarah. Tubuh menjadi cacat karena terkena serpihan bom. Dan di zona-zona konflik, penduduk kehilangan rumah, kehilangan rejeki, kehilangan pacar dan anggota keluarga. Sementara di luar gereja, dunia sedang mengerang dan menderita. Para lektor dengan suara lembut membacakan ayat-ayat kitab suci yang penuh nuansa optimisme, menyampaikan berita kegembiraan dan ucapan-ucapan peneguhan, jangan takut dari malaikat surgawi. Tidakkah semuanya ini berlebihan? Orang yang sudah setengah mati skeptis malah akan sesumbar. Untuk apa lagi merayakan Natal yang hanya merupakan suatu upacara lip service? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada orang yang skeptis, ada juga yang tetap optimistis. Bagi kita orang beriman, perayaan Natal yang menghadirkan kembali peristiwa kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, tetap merupakan suatu peristiwa rohani yang syarat dengan makna. Gerak dan dinamika hidup dunia memang selalu tampil beda dari gerak dan dinamika hidup gereja.
Dan justru disinilah gereja menjadi tampak istimewa. Gereja, yakni umat beriman, adalah suatu entitas rohani yang konsernya berbeda dengan dunia, yang hatinya tidak sama dengan hati dunia, dan yang tujuannya bertolak belakang dari tujuan dunia ini. Gereja tidak memfokuskan diri pada hidup hic et nunc, here and now, di sini dan sekarang, melainkan pada sesuatu yang transendental, sesuatu yang berada di depan dan mengatasi dunia material. Itulah sebabnya Tuhan menyapa gerejanya, yaitu umatnya, bukan dengan material duniawi, tetapi sesuatu yang rohani dan abadi, yaitu sabdanya. Benda-benda duniawi tidak dapat mengubah manusia, hanya mempengaruhinya saja dan menyentuh dari luar. Sedangkan sabda Allah dapat mentransformasikan manusia dari dalam, dari hatinya, dari inti kepribadiannya. Itulah sebabnya, saudara-saudari, mengapa Tuhan dalam perayaan Natal selalu menyapa umatnya dengan berbagai sapaan keindahan, dan dengan keindahan liturgi yang magis, mengundang umat masuk dalam suasana romantisme religius ilahi, sehingga umat Tuhan dapat menikmati secuil keindahan surgawi, kendati berada di tengah dunia yang sedang berjuang untuk menciptakan suatu kondisi hidup yang lebih manusiawi. Dengan perayaan Natal, Tuhan menyentuh hati umatnya dari dalam, merasukinya dengan optimisme keselamatan, dan lewat pembatinan sabdanya yang transformatif menjadikan manusia mengalami kegembiraan religius, kegembiraan yang meluap dari hati terdalam manusia dan bukan dari luar dirinya sendiri.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah bermaksud untuk membesarkan hati manusia, terutama yang sedang terhimpit oleh berbagai kesusahan dan penderitaan. Kebaikan hati Tuhan ini jugalah yang mendorong Yesus mengalami inkarnasi, yaitu penjelmaan menjadi manusia. Ketika Yesus belum mengalami inkarnasi, belum menjadi seorang manusia real dan utuh, pengenalan manusia terhadap Allah sangat terbatas, sangat emosional dan teoritis. Tetapi dengan lahirnya Yesus di kandang Betlehem, Yesus menjadi sebuah realitas konkret. Dia menjadi seorang manusia sejati yang memahami manusia, yang bergaul dengannya, dan mengalami nasib yang sama. Sejak peristiwa inkarnasi di Betlehem, pengenalan manusia akan Allah menjadi personal, sehingga manusia itu mengerti dan memahami siapakah dan bagaimanakah Allah itu. Ternyata Allah kita itu tidak hanya transenden yang begitu agung, tetapi juga imanen yang begitu dekat dengan kita. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, pantaslah bahwa kita umat Kristen mengalami kegembiraan religius, karena Allah ternyata menjadi begitu dekat dan intim dengan ciptaannya. Di zaman Perjanjian Lama, Allah ditampilkan sangat jauh, sangat tinggi, begitu agung, sehingga menakutkan. Keadaan ini berubah setelah Allah Putra menjadi manusia, sehingga bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, yakni umat manusia yang sempat putus harapan, sekarang telah melihat terang yang besar, sehingga semuanya bersukacita. Lihatlah Yesaya bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kelahiran Yesus telah memberikan sebuah harapan rohani, dan orang yang berharap akan mampu memperbaiki dirinya dan dunia sekitarnya, memiliki idealisme akan sebuah kondisi manusia yang lebih baik di masa depan, sebuah umat yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia boleh bersedih karena dilanda perang dan pertikaian, dilanda penderitaan dan keputusasaan. Namun orang Kristen harus bergembira karena Allah sudah dekat dan menyapa semua manusia. Menyapa keluarga yang dinampakkan dalam Maria dan Yosef, menyapa para pemimpin dunia dan kaum intelektual yang dinampakkan dalam ketiga orang Majus, dan juga menyapa kaum marginal seperti yang dinampakkan dalam diri para gembala. Lewat malaikatnya, Tuhan memberikan pesan penguat bagi umat manusia untuk tidak takut, sebab Tuhan itu telah lahir dan hadir di antara kita. Bukankah ini suatu penghargaan yang sangat besar terhadap martabat manusia yang selalu ingin dihancurkan dunia ini? Bukankah ini suatu bukti kepedulian Allah terhadap kondisi umat manusia? Dengan peristiwa Natal, Allah memang tidak memadamkan perang, Allah tidak menghapus penderitaan duniawi begitu saja, dan tidak mematikan semua orang jahat di dunia. Tetapi Allah menyentuh kemanusiaan dan merohanikannya. Allah menciptanya kembali,
sehingga berada dekat dengannya. Dan karena itulah saudara-saudari, kita umat Kristen di malam Natal bernyanyi penuh gembira bersama para malaikat sambil mermadah penuh ceria. Ya, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Amin.